Hai, selamat siang sahabat pensiunan. Apa kabarnya siang hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifah, masih di studio RSUI di kawasan Depok. Dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat, hasil kerjasama Radio Pensiunan dengan RSUI. Di siang hari ini saya mau ngebahas sebuah tema yang sangat menarik bersama Dr. Iren Cynthia yang merupakan dokter spesialis obgyn atau dokter obstetri dan ginekologi atau dokter kebidanan dan kandungan ya dok. Selamat siang dokter Iren. Selamat siang Mbak Latifah. Dok Iren, kita mau bahas apa sih siang hari ini dok? Kita mau bahas menopause ya, fenomena yang terjadi pada perempuan yang memasuki usia lanjut. Oke, jadi kita mau kupas tuntas salah satu fase pada perempuan yaitu terkait menopause ya. Jadi mungkin untuk sahabat pensiunan di rumah ini mungkin udah excited juga kan, mungkin istilahnya apa? Permen ya, perempuan menopause gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau mau ada pertanyaan juga bisa gitu ya, ditanyakan ke nomor studio kami yaitu di nomor 08 12345 99214. Oke. Dokter Iren dok, gimana ini habis dari poli atau dari rumah nih dok? Dari poli. Dari poli. Oke. Jadi siap berbagi informasi ya dok? Iya, semoga bermanfaat ya. Iya. Mau salam dulu nih kepada para sobat pensiunan atau perempuan menopause. Semoga hari ini kita bisa membahas hal-hal yang mungkin sedikit mencerahkan atau mungkin refresh ya, karena mungkin udah banyak juga perempuan-perempuan yang mau menopause atau dalam kondisi menopause yang mungkin sudah banyak tahu juga nih tentang menopause itu sendiri, efeknya maupun mungkin tata laksananya gitu. Nanti kita lebih baik sharing-sharing aja nih Mbak Tifa. Oke, betul dok. Jadi kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama terkait pengenalan menopause. Sebenarnya menopause itu tuh apa sih dok? Dan biasanya pada range usia berapa seorang perempuan mulai menopause gitu dok? Iya, jadi sebenarnya menopause itu sendiri adalah salah satu fase yang memang alami terjadi pada tubuh perempuan. Biasanya terjadi atau memang terjadinya karena adanya terhentinya fungsi dari indung telur untuk menghasilkan hormon perempuan yang paling penting yaitu estrogen ya, di usia yang memang sudah sewajarnya mungkin untuk terjadinya tidak terproduksinya hormon estrogen tersebut yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi tandanya itu adalah tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut gitu ya dok. Itu biasanya mulai di usia berapa tuh dok? Jadi setelah jadi pada umumnya pada usia 45 sampai 55 range-nya. Namun saat ini pada peningkatan usia harapan hidup yang tinggi, perubahan lifestyle, cara makan, cara beraktivitas pada perempuan di seluruh dunia ya. Jadi memang sering kita temukan namanya kondisi yang mungkin menopause lebih cepat gitu. Tapi range utamanya adalah di 45 sampai 55 tahun. Jadi 45 sampai 55 tahun ya dok. Jadi itu umumnya seorang wanita mulai menopause gitu ya. Iya. Mempengaruhi juga nggak sih dok? Misalnya kayak sekarang itu kan menstruasi anak-anak kecil kan juga lebih cepat ya dok. Kalau dulu kita SMP 13 tahun, 14 tahun. Sekarang tuh kayak sempat dengar kayak 11 tahun udah mulai mens, 10 tahun udah mulai mens. Itu mempengaruhi menopause nggak dok? Sejauh ini dari penelitian tidak. Jadi tidak. Jumlah cadangan ovarium ataupun berhentinya cessation atau berhentinya fungsi reproduksi dari ovarium menghasilkan estrogen tidak sampai sejauh ini tidak berkaitan signifikan dengan mulainya mens atau kita kenal sebagai menarche. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh ya dok ya? Betul gitu. Jadi biasanya yang paling sering berpengaruh itu banyak hal lain, terutama juga genetik ya. Mungkin kalau misalnya perempuan yang mau menopause bisa tanya ke ibunya atau kakaknya gitu ya, kakak kandung perempuan, kapan sih menopause-nya gitu. Biasanya nggak terlalu jauh sih dari ibu atau kakak perempuannya yang kandung. Jadi salah satu faktornya adalah genetik ya? Betul, selain banyak multifaktor lainnya ya. Kan kita, sama satu lagi sebenarnya istilah-istilah yang mungkin harus diketahui itu ada namanya premature ovarian insufficiency dan menopause dini. Jadi dua hal ini mungkin istilah yang juga mungkin
permen atau perempuan-perempuan menopause juga harus tahu bahwa prematur ovarian insufficiency atau insufficiency, tidak cukupnya ovarium atau gagal ovarium prematur itu jika terjadinya hilangnya menstruasi 12 bulan berturut-turut di bawah usia 40 tahun. Nah itu harus dicek penyebabnya kenapa, karena takutnya berpengaruh dengan masalah medis lainnya atau bahkan sebenarnya penyebabnya adalah masalah medis yang lebih serius. Yang kedua itu jika prematur, itu prematur. Kalau yang kedua itu menopause dini, jadi di bawah 45 yaitu range 40 sampai 44 sudah menopause. Itu juga kita harapkan untuk mengedukasi pasien menopause dini lebih lanjut gitu ya, supaya nanti di usia, supaya tidak ada komplikasi lainnya yang nanti kita akan bahas gitu ya, dan gejala-gejalanya tidak berat gitu untuk kedepannya menjalani proses menopause dininya. Jadi kita harus deteksi dulu nih menopause ini terjadi di usia berapa, dan jika dini ataupun kegagalan ovarium prematur, etiologi atau penyebabnya karena apa, seperti itu. Sip, ini menarik banget nih dok. Jadi tadi ilmu yang pertama itu di Indonesia gitu ya, range menopause itu di 45 sampai 55 tahun. Tadi ada 2 hal mungkin permasalahan. Yang pertama menopause dini, mungkin nanti akan kita bahas setelah lebih dalam ya dok ya. Kita mau bahas dulu lanjut ke tanda-tanda nih dok. Jadi kalau tadi kita udah tahu tanda-tanda permulaan menopause itu apa sih dok? Biasanya gejala yang sering dialami oleh wanita gitu. Apakah ada kerungsingan juga gitu kan secara mood gitu ya? Atau ada hal lainnya gitu dok? Ya, jadi untuk mencapai masa menopause kan memang benar-benar sampai 12 bulan berturut-turut ya tidak terjadi ya menstruasi. Biasanya mencapai 12 bulan itu terkadang fungsi dari indung telur juga sudah mulai tidak bagus menghasilkan estrogennya, ataupun si sel telur yang ada di indung telur walaupun terlihat masih ada, tapi kualitasnya sudah jauh berkurang gitu ya. Jadi sehingga estrogennya juga yang naik ataupun yang terproduksi juga tiap bulannya tidak terlalu tinggi, sehingga terkadang ovulasi atau pecah telur, terkadang juga tidak gitu. Sehingga memang sebelum menopause 12 bulan itu terjadi, titik tersebut itu kita bisa edukasi perempuan bahwa memang terjadi namanya kondisi perimenopause. Kondisi perimenopause itu kondisi yang sel telurnya sudah mulai pecah tidak gitu ya. Itu ditandai dengan mensnya tidak teratur, atau bahkan mungkin pada saat mens lebih sedikit atau hanya flek-flek saja. Jadi bisa 2-3 bulan tidak haid, atau bahkan ada juga perempuan yang mengeluhkan 1 bulan haidnya sampai 2 kali, kemudian 3 bulan tidak haid, terus kemudian seperti itu lagi. Jadi memang bergantung pada kualitas dari oosit atau sel telur yang memang masih ada di ovarium pasien atau perempuan itu sendiri gitu. Nah, dan jika sudah mencapai titik menopause itu, jadi menopause itu adalah titik, bukan fase ya, bukan periode ya. Jadi titik 12 bulan tidak terjadi ya menopause. Nah, pasca menopause ataupun perimenopause yang mau mencapai titik ini, banyak sih gejala-gejala yang bisa terjadi. Gejala yang kita bagi jadi sebenarnya banyak pembagian gejalanya. Yang paling mengganggu mungkin kalau kita sebut adalah gejala pembuluh darah maupun gejala-gejala mood ya, perubahan mood. Itu 2 hal yang paling sering mengganggu. Nah, gejala-gejala pembuluh darah gitu biasanya itu berkaitan dengan misalnya satu pasien merasa kok kayaknya panas banget tubuhnya, atau namanya hawa panas. Bahasa kerennya kita kenal hot flush. Bisa terjadi di random time gitu ya, jadi waktunya nggak bisa kita prediksi. Banyak juga yang mengeluhkan di malam hari saat tidur bangun karena badannya panas gitu. Itu menjelang mau menopause tuh dok? Menjelang mau menopause, setelah menopause, seperti itu. Jadi memang dia dalam masa-masa di sekitar menopause ya, itu gejala-gejala yang bisa mengganggu salah satunya. Nah, si gejala panas atau hawa panas ini banyak yang mengeluhkan tuh di sekitar wajah, leher maupun dada. Ada juga mengeluhkan di sekitar ekstremitas tangan atas gitu. Kayak pada pegel mungkin gak enak gitu ya. Itu mungkin gejala lebih ke muskuloskeletal yang tulang-tulang, sendi, ligamen dan lain-lain. Tapi kalau ini lebih ke hawanya nih. Nah, tapi jika mencapai dada, ya jantungnya jadi berdegup kencang, gak nyaman, gelisah, ada yang sampai sesak seperti itu. Jadi mengganggu sekali kualitas hidup ya kalau pada pasien yang sampai merasakan gejala tersebut atau terkenal sebagai hot flush. Nah, kemudian gejala lainnya juga ada, misalnya
Itu fase motor ya. Jadi kemudian gejala-gejala perubahan mood nih, dari mulai kok gampang sedih, kok gampang berubah jadi cemas, kok gampang depresi, gampang marah-marah, gampang. Jadi mood changingnya cepet. Saya seperti tidak menjadi diri saya sendiri biasanya. Tenang, bijak gitu misalnya, merasa seperti itu, kok saya jadi mudah terpicu ya, seperti itu untuk marah-marah atau jadi sedih sekali. Jadi mood changingnya cepet. Kemudian kalau mengganggu sekali moodnya atau sampai depresi kan berarti kan harus dikonsulkan ya, karena kan nggak baik untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas atau fungsi sehari-hari ya. Kemudian itu mood changing. Kemudian yang berikutnya bisa juga terjadi gangguan tidur, bisa berkaitan dengan hot flash, bisa berkaitan dengan mood changing, bisa juga berkaitan dengan hal lain ya. Jadi insomnia ini bisa terjadi. Yang berikutnya gejala yang di sekitar kelamin perempuan eksterna yang berhubungan sama kekeringan vagina, terus kemudian kekeringan vagina memicu juga berhubungan jadi tidak nyaman karena tidak ada pelumas yang cukup gitu ya, kemudian jadi sakit bahkan sampai lecet, ataupun masalah lainnya mencapai ke traktus ataupun saluran kemih bawah nih. Jadi berkemihnya jadi mudah panas, jadi mudah iritasi, jadi kering dan infeksi, jadi nggak nyaman setiap berkemih. Jadi memang mempengaruhi sel-sel yang meliputi kondisi mukosa kita kenal ya. Jadi selaput yang ada di vagina, kelenjar vagina itu sendiri sampai ke saluran kemih bagian bawah gitu. Oke, menarik banget nih Dok. Jadi saya ini ilmunya luar biasa daging ya. Jadi saya tadi baru tahu berarti selain saya mikirnya cuman paling perubahan mood kayak kita mau mens gitu ya. Jadi juga tadi ada istilah yang hawa panas itu ya. Mungkin ada perubahan sama tadi terkait di bagian alat kelamin wanita seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita break sejenak untuk mendengarkan lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya dan Dr. Iren. Kami akan lanjutkan pembahasan tentang menopause. Baik sahabat pensiunan, tadi kita udah bahas seru banget sama Dr. Iren tentang apa itu menopause, lalu tanda dan gejalanya seperti apa. Nah sekarang kita mau bahas terkait penanganannya nih Dok. Mungkin tips-tips tadi kan kita kayak gejalanya itu ada beberapa mungkin yang mengganggu gitu ya Dok ya, mulai dari mood, terus tadi ada istilahnya hawa panas di dalam tubuh yang mungkin bisa berdampak pada kesulitan tidur gitu ya, atau hal-hal lainnya. Sebenarnya gimana sih Dok cara kita mengurangi gejala menopause ini secara alami kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya jika memang adanya gejala perimenopause atau gejala pasca menopause sendiri yang mengganggu, terutama dua gejala besar nih, gejala pembuluh darah yang sampai mengganggu sekali ataupun gejala kecemasan atau mood changing yang sangat mengganggu, itu treatmentnya tuh mungkin bukan cuma treatment dasar seperti treatment alami, tapi mungkin kita harus tawarkan namanya hormon replacement therapy atau terapi pengganti hormon estrogen yang merupakan hormon yang hilang selama periode perimenopause ini turun banget atau bahkan pas menopause sudah tidak terproduksi lagi dengan baik di ovarium. Jadi kita tawarkan replacement therapy seperti itu. Tapi kalau kita bicara dulu nih bagaimana cara mengurangi gejala-gejala menopause dengan hidup sehat dulu seperti itu. Nah, jadi yang pertama perempuan harus mencapai indeks massa tubuh ideal dulu sebenarnya pertama. Seperti itu. Karena dengan indeks massa tubuh ideal, dengan massa tulang yang baik, dengan massa lemak yang terkontrol, terutama lemak-lemak yang di dalam organ atau kita kenal lemak visceral gitu ya. Kemudian tensinya juga terkontrol dengan baik dengan adanya perubahan gaya hidupnya, jadi indeks massa tubuhnya baik lah seperti itu. Itu hormon-hormon lain seperti hormon gula, hormon pengatur tekanan darah, hormon-hormon metabolisme lainnya itu juga lebih baik sehingga beradaptasi dengan perubahan menopause yang mempengaruhi pembuluh darah, mempengaruhi neurotransmitter atau sistem saraf itu juga tidak terlalu berlebihan respon atau perubahan yang terjadinya seperti itu. Jadi pertama indeks massa tubuh dulu dicapai ideal.
Apalagi memang kan kita tahu ya kalau semakin kita berusia perempuan itu kan kita kadang sulit menurunkan tekanan darah, kadang sulit menurunkan berat badan. Jadi mengontrol hal seperti itu yang berbau metabolik memang lebih sulit, tapi bisa diusahakan. Jadi pertama saat mau mencapai menopause sebaik mungkin sebenarnya justru cara hidupnya gitu supaya indeks massa tubuhnya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi atau obesitas, tapi di dalam indeks massa tubuh ideal. Yang kedua, konsumsi ya, tentunya kan mencapai indeks massa tubuh ideal ataupun tekanan darah yang bagus, kadar gula darah yang bagus, tentunya kita harus hidup sehat seperti itu ya. Dengan hidup sehat yang mungkin udah banyak juga nih pendengar yang sudah tahu juga ya, kita olahraga dengan baik. Kalau memang olahraganya nggak bisa yang berat, memang tidak kan pada usia-usia tertentu, terutama jika punya masalah tulang, masalah jantung misalnya, atau masalah-masalah keterbatasan olahraga, ya memang harus disesuaikan jenis olahraga apa yang bisa dikerjakan dengan durasi sekitar 3 kali seminggu dengan mungkin 30 menit. 45 sampai 60 menit. Seperti itu tiap olahraganya. Gak semuanya harus sama. Jadi memang semua tuh individualized treatment ya. Jadi kita kita tahu dulu keterbatasannya apa dan cari olahraga yang tepat. Mostly adalah ringan ke sedang intensitasnya. Jadi seperti jalan, berenang, kalau penguatan otot-otot juga sangat baik sih jika bisa, karena semakin tua otot-otot kan nggak boleh semakin kecil. Kita harapkan otot-otot jangan semakin memendek sehingga makin kuat menopang tulang-tulangnya juga dan ligamennya juga semakin kuat gitu. Jadi selain kardio ataupun pembakaran kalori seperti biasa ya, kardio itu kan kayak jalan, berenang, sepeda gitu. Itu ya kita kalau bisa strengthening otot-otot kecil dulu seperti misalnya tangan, kaki seperti itu. Jadi tulang-tulang yang nanti densitas atau kepadatannya semakin menurun seiring dengan usia, gitu tidak mudah juga terjadi fraktur atau misalnya patah tulang yang kita tidak harapkan terjadi tiba-tiba gitu ya. Karena kalau terjadi patah tulang terjadi tiba-tiba itu salah satunya karena memang ototnya tidak kuat untuk memprotek atau melindungi tulangnya tersebut. Itu kedua ya. Terus kemudian jadi exercise. Yang ketiga ya tentunya kurangin tinggi gula, tinggi terlalu banyak karbohidrat yang simple. Jadi kayak misalnya kalau kompleks seperti gandum, kacang-kacangan itu baik sekali sebenarnya. Jadi kita change cara makan seperti itu. Kemudian juga banyak makan serat ya, terutama serat yang tidak disertai dengan lemak jenuh. Misalnya makan sayur tidak sama santannya banyak sekali seperti itu misalnya. Jadi mengontrol konsumsi gula dan karbohidrat serta lemak-lemak jenuh juga. Tapi bukan berarti kita nggak butuh konsumsi tersebut. Jadi gizi seimbang itu penting, betul. Apalagi jika memang komponen nutrisi spesifik dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu misalnya. Jadi konsultasikan ke dokter jantungnya mungkin, konsultasikan ke dokter sarafnya mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita ada yang didietkan gitu jadi kurang nutrisi spesifik gitu. Yang keempat ada namanya komponen estrogen alami sih yang bisa didapatkan dari seperti misalnya kedelai. Kacang kedelai itu adalah salah satu komponen estrogen alami yang diciptakan oleh nature ya, alam gitu, untuk dan isoflavon itu jadi bisa untuk mengurangi gejala-gejala menopause gitu ya, atau kita kenal juga namanya fitoestrogen, jadi estrogen dari tumbuh-tumbuhan. Nah jadi bisa kita dapatkan seperti misalnya kita makan selain minum susu kedelai, karena kan susu kedelai juga gulanya tinggi ya, kita bisa makan seperti tahu rebus atau tahu dikukus gitu. Tapi memang komponen nutrisinya banyak sekali kebutuhannya memang kalau kita memang mau mencapai estrogen yang kita harapkan ada di darah. Karena itu sebenarnya mungkin 1 tahu nggak sebanyak kalau kita minum komponen tablet pengganti hormon yang dari minum. Tapi at least itu merupakan cara-cara yang bisa kita coba sebagai cara-cara alami mendapatkan estrogen alami dari tumbuh-tumbuhan ataupun nabati lah seperti itu. Nah ada juga misalnya matcha atau green tea. Mungkin lebih ke green tea-nya sendiri sih, teh-teh hijau gitu. Bagus komponen fitoestrogennya. Banyak juga di internasional kan di sini jarang sih tumbuhannya kayak Saint Peter's wort gitu. Jadi mungkin ada yang diekstrak dari tanaman-tanaman kuning, ada yang berbunga kuning gitu. Itu juga bagus untuk mengurangi resiko estrogen terlalu rendah. Tapi juga nggak boleh dikonsumsi bersamaan dengan antidepresan lainnya. Jadi memang ada
interaksi obat. Tapi selama ini yang paling aman ya adalah si kedelai. Dan green tea. Oh, green tea. Teh hijau gitu. Jadi ya ada juga yang bilang kangkung merah. Pokoknya sayur-sayuran hijau tuh bagus sekali sebenarnya. Oh, oke. Kangkung merah ya, Dok? Merah ya, tapi kangkung biasa juga kalau kita nggak bisa dapetin kangkung merah juga bagus sekali gitu ya. Tapi yang bisa dicoba kedelai dan green tea itu sebagai yang rutinnya. Jangan lupa juga untuk jika memang ada gejala tulang ya. Kita kan hormonnya itu untuk penyerapan kalsium juga menurun sepanjang menopause gitu ya. Jadi jangan lupa juga selain konsumsi kalsium harus bagus supaya mencegah osteoporosis dini, D3 juga harus didapatkan gitu. Jadi jangan lupa selain konsumsi kalsium yang baik dari alami atau mungkin ada suplementasi, D3 juga harus disesuaikan dosisnya. Kena matahari juga penting karena kan D3 disintesisnya jika terutama kena matahari ya, direct sunlight. Oke, ini seru banget Dokter Iren. Pertanyaan saya selanjutnya itu adalah makanannya sih. Ternyata tadi udah sekalian tipsnya. Jadi tadi yang pertama itu adalah penting bagi seorang perempuan untuk menjaga berat badannya gitu. Betul. Ya. IMT-nya normal. Jadi IMT itu adalah perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Betul. Kayak gitu ya kan. Jadi salah satu caranya juga adalah dengan olahraga. Tadi Dokter Iren menekankan untuk kita penting untuk ya mungkin intensitasnya ringan sampai sedang seperti jalan kaki gitu ya. Terus juga tadi ada angkat beban gitu ya, sedikit-sedikit ya angkat bebannya. Jadi tidak perlu sampai aduh kayak usia saya 30 tahun yang enggak seambisius gitu memang, tapi harus main otot. Betul, yang penting tetap bergerak. Iya betul, karena otot-otot dari perempuan tuh harus dilatih terus, jangan sampai memendek lebih cepat, kekuatannya lebih lemah gitu ya. Jadi konsultasikan mungkin kalau memang nggak ada personal trainer, paling tidak lihat YouTube mungkin yang ringan-ringan seperti itu, atau ya angkat beban 1 kilo aja tapi rutin, asal nggak ada masalah tulang yang kayak misalnya fraktur cepet gitu ya. Jadi memang konsultasikan ke dokternya sih, apa sih jenis olahraga yang saya bisa kerjakan selain misalnya jalan gitu. Oke, mantap banget dokter. Jadi untuk sahabat pensiunan dimanapun berada juga bisa banget nanti untuk interaksi dengan Dokter Iren dapat menghubungi WA di nomor studio yaitu di 08 12345 99214. Oke, mungkin kita break dulu kali ya Dokter Iren. Setelah ini mungkin kita akan mulai buka pertanyaan biar mulai langsung ke kasus-kasus. Nanti mungkin kita juga akan ngebahas terkait yang tadi Dok, yang 2 permasalahan menopause lebih dini, atau tadi ada istilah apa satu lagi saya lupa. Setelah jeda kita mendengarkan lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifah dan Dokter Iren. Kami akan lanjutkan pembahasan tentang menopause. Bersama saya udah banyak banget pertanyaan yang masuk di Dok, karena kayaknya temanya seru. Saya bacain dulu untuk pertanyaan pertama. Ini sepertinya udah dibahas tapi gak apa, saya bacain dulu dari Oma Wiwik di Pamulang. Selamat siang Dokter Iren, Oma izin nanya, apakah ada untuk mencegah menopause dengan umur pada umumnya? Jadi pencegahan menopause agar mungkin ini kali ya, mencegah supaya usianya tetap sama. Iya, sesuai dengan 45 sampai 55 seperti itu Dok. Iya, makasih Oma Wiwik. Mau langsung jawab aja? Boleh Dok, jawab aja. Iya. Makasih Oma Wiwik, semoga sehat. Jadi sebenarnya kita tidak bisa 100% mengatur fungsi produksi estrogen dari ovarium gitu ya. Jadi memang yang kalau misalnya saya mau jelaskan lagi lebih ke apa sih kira-kira penyebab-penyebab dari si prematur ovarian insufficiency yang tadi saya bilang di bawah 40 tahun udah menopause gitu ya. Jadi kegagalan ovarium dini untuk memproduksi estrogen. Nah, berkaitannya dengan beberapa penyakit sih. Mungkin ini yang harus dideteksi supaya tidak terjadinya hal tersebut gitu ya di kemudian hari, yaitu terlalu cepatnya gagal memproduksi estrogen oleh ovarium. Yang pertama kondisi autoimun. Jadi kondisi atau penyakit autoimun
yang biasanya terjadi pada usia reproduksi dan mostly mengenai perempuan ya. Jadi dalam artian perempuan tuh lebih banyak terkena autoimun dibandingkan laki-laki secara prevalensi dunia gitu. Nah, jadi satu, deteksi kondisi autoimun, sehingga jika autoimun terdeteksi memang ada penyakit seperti mohon maaf SLE, masalah tiroid yang autoimun, atau ada masalah autoimun yang menyerang pembuluh darah, menyerang tulang ataupun yang lainnya seperti itu sudah dikontrol dengan baik lifestyle ataupun pengobatan, sehingga tidak menjadi kaskade ataupun peristiwa gagal ovarium juga secara dini di kemudian hari seperti itu. Jadi mengontrol dari penyakitnya sendiri jika sudah terdeteksi penyakit autoimun. Yang kedua, jika memang paling sering itu infeksi, mohon maaf kita sebutnya gondongan yang kayak parotis gitu ya, kelenjar di leher ataupun infeksi di kelenjar-kelenjar tiroid gitu juga bisa berpengaruh dengan tidak menstruasi dan ujung-ujungnya bisa mempengaruhi fungsi reproduksi juga. Karena kaitannya sama hormon ya dok? Ya, jadi itu yang dikontrol penyakitnya. Jika infeksi ya diberikan antibiotik ataupun antivirus yang tepat. Jadi memang deteksi itu penting. 3, ada yang dinamakan TB genital ya, jadi tuberkulosis, jadi TBC ya kita kenalnya ya, yang mengenai darah panggul. Nah itu juga keadaannya terkadang cukup berat, mengenainya kadang di ovarium, kadang di dinding rahim, ada juga cairan di bagian panggulnya. Nah keadaan ini kalau dideteksi lebih dini, lebih cepat ditangani, tidak sampai komplikasinya lebih lanjut untuk salah satunya mengurangi kerusakan dinding rahim sehingga semakin tipis, dan jika ada estrogen pun tidak tumbuh gitu. Jadi namanya itu kerusakan permanen dinding rahim, ataupun ovarium sendiri infeksi yang berat sehingga nanti dia jadi gagal memproduksi hormon estrogen di kemudian hari. Jadi deteksi keadaan yang dinamakan TB genitalia. Nah, TB genitalia atau penyakit TB organ kandungan ini kadang sih berkaitan juga dengan TB paru. Jadi memang jika ada TB paru, deteksi juga sehingga tidak menjadi penyebarannya ke darah dan sampai misalnya ke bagian organ kandungan gitu ya, seperti itu. Jadi TB itu juga salah satu kondisi infeksi yang mempengaruhi fungsi ovarium di kemudian hari. Kemudian nutrisi ya, jangan sampai malnutrisi ataupun mungkin obesitas morbid yang terlalu besar. Jadi indeks massa tubuhnya juga sebaik mungkin sebisa mungkin IMT-nya normal terus gitu ya. Jika memang ada kesulitan bisa konsulkan ke dokter penyakit dalamnya atau dokter gizi untuk mengurangi resiko-resiko di kemudian harinya. Seperti itu. Kemudian ya masalah-masalah lain yang sulit banget, ada masalah kromosom atau genetik, kita nggak bisa deteksi banget itu sebenarnya, kecuali memang ada berhubungan dengan kelainan organ sekunder, misalnya tidak tumbuh payudara atau mensnya tidak terjadi juga sampai usia 16 tahun dari awal, atau memang saat ada masalah mens yang tidak kok kayaknya sering gak mens, ternyata pembentukan rahimnya nggak bagus. Nah itu kan kelainan genetik atau kromosom ya. Nah jadi seperti itu kita memang tidak bisa terlalu mengintervensi sih gitu. Jadi memang ada faktor genetik atau kromosom yang kita bilang uncontrolled gitu. Tapi bisa kita deteksi dari awal. Walaupun di kemudian harinya kita bisa bilang ke pasien mungkin mensnya lebih cepat selesainya. Seperti itu. Oke, mantap dok. Jadi seperti itu ya Mawik. Selanjutnya kita pertanyaan kedua dari Ibu Dina di Bandung. Dok, setelah menopause apa resiko lebih besar kena nyeri sendi dan diabetes? Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit ya dok ya. Iya. Karena terkait si hormon estrogen tadi, makanya mungkin lebih beresiko untuk terkena penyakit seperti penyakit jantung koroner, terus nyeri sendi gitu ya. Sebenarnya yang harus diketahui oleh perempuan bahwa hormon estrogen sendiri itu protektif kepada pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung ya, dan pembuluh darah di otak ya terutama. Jadi stroke. Jadi memang berkaitan dengan jika estrogen itu lebih cepat turunnya, maka resiko dari perempuan untuk mengalami kondisi-kondisi gangguan kerusakan pembuluh darah itu baik gangguan serangan jantung ataupun resiko stroke dini itu lebih meningkat ya. Akibat kekurangan estrogen atau hilangnya estrogen lebih cepat dibandingkan dengan waktunya, seperti itu. Nah kemudian estrogen ini juga berpengaruh dengan kepadatan tulang gitu, sehingga memang jika terreduksi atau
sangat rendah sekali produksinya dari usianya masih muda, masih usia 42 estrogennya sudah nggak ada, ataupun 47 ataupun 44 estrogennya sudah rendah sekali ya. Memang kepadatan tulangnya bisa drop sekali atau kita kenal osteoporosis dini, sehingga resiko geraknya terlalu hebat ternyata tanpa adanya suatu trauma bisa patah tulang secara tiba-tiba spontan seperti itu karena keroposnya lebih cepat seperti itu. Jadi memang penting untuk mendeteksi kapan kita kayaknya sudah mulai menopause. Jika memang ada gejala, diskusikan dengan dokter apakah butuh terapi hormonal pengganti yang tadi saya bilang untuk menggantikan estrogen yang sangat rendah di darah pada usianya misalnya belum harus yang menopause seperti itu. Oke, baik dok. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Rini di Jogja. Dok, kalau mens terasa sakit sekali, apakah itu juga tanda salah satu menopause? Oh, enggak sih. Tidak ada yang mengaitkan sampai sejauh ini tidak ada kaitan signifikan antara nyeri haid dengan menopause dini ataupun kondisi menopause itu sendiri. Jadi yang paling sering terjadi adalah jika memang terjadinya jadi jika terjadinya dysmenore atau nyeri haid terus-terusan, ternyata memang ada kondisi patologis atau kondisi penyakit yang menyertai seperti endometriosis, adenomiosis, itu kelainan-kelainan yang berkaitan dengan nyeri haid, sehingga akhirnya dokter harus memutuskan misalnya ada kondisi yang terapi jangka panjang mediknya tidak bisa menyembuhkan. Jadi kita harus pembedahan. Nah, saat pembedahan harus angkat sumber dari estrogen itu sendiri, yaitu si ovarium. Nah, sumber estrogen sendiri diangkat sehingga akhirnya jadi menopause dini. Yang kita kenal menopause dini ini karena menopause dini yang disebabkan karena pembedahan, bukan karena menopause dini karena kondisi nyeri haidnya gitu. Oke, jadi sebenarnya tadi kalau ditanya apakah berhubungan, tidak berhubungan ya. Justru kalau mungkin Ibu Rini di Jogja mungkin ada nyeri haid dan mungkin nyeri haidnya berkepanjangan, itu mungkin harus dicurigai ada sesuatu yang lain gitu ya. Betul, kita yang harapkan sih nggak ada ya, tapi jika ada ya tata laksana harus segera mungkin, jangan sampai berkembang menjadi sesuatu yang misalnya nanti membutuhkan pembedahan sehingga akhirnya ya ovariumnya harus diangkat lebih cepat misalnya. Ya, jadi ibaratnya ada rambu-rambu. Saya ya mungkin nanti di yang lain kita next topik mungkin kita ngebahas nyeri haid seperti apa sih ya dok ya, yang sebenarnya itu bisa dibilang bahaya gitu ya, masih di batas nyeri haid yang seperti apakah gitu ya. Mungkin nanti kita bahas terkait menstruasi setelah bahas terkait menopause ini. Pertanyaan keempat dari Ibu Puspa di Jaksel, tanya dong Bu Dokter, bagaimana mengurangi rasa tidak nyaman dalam proses awal menopause? Apakah ada terapi obat? Jadi mungkin ini lebih tadi tips-tipsnya nih dok. Mungkin tadi udah dibahas juga ya. Iya, tadi udah dibahas ya, kurang lebih ada 4 itu ya. Oke, ini untuk dari Ibu Yuni di Ciputat, apa vitamin atau obat yang bisa dikonsumsi untuk para permen agar gejala yang dirasakan tidak terlalu parah? Kalau tadi kan dokter sempat menyebutkan itu terkait terapi hormon ya dok, mungkin kalau terapi hormon itu disuntik berarti dok? Nah, jadi terapi hormon sendiri, ini mungkin kalau menjawab Bu Puspa ya. Kalau Bu Puspa tadi mungkin saya sudah sebutkan seperti terapi konsumsi apa sih makanan yang bisa meningkatkan meningkatkan survival atau mengurangi gejala menopause ya. Ini Ibu Yuni, pertanyaan Ibu Yuni. Ya, jadi ya kedelai. Selain makan sehat dan gizi seimbang adalah tambahannya seperti kedelai dan misalnya sayuran hijau. Kedelai sih yang paling berpengaruh. Tempe tahu berarti ya dok? Iya, tahu terutama yang paling mudah. Tahu, susu kedelai, tapi susu kedelai juga harus dibuat supaya tidak terlalu manis ya, karena kan gula sendiri nggak hal yang baik untuk perempuan-perempuan dengan usia lanjut ya. Kemudian tahu, tempe, bentuk tape juga sebenarnya masih bagus gitu kan, kayak fermentasi gitu. Nah kemudian yang lainnya oncom misalnya atau dalam bentuk apapun itu yang berhubungan dengan kedelai source atau sumber kedelai. Kemudian sebenarnya sudah banyak juga kita temukan di pasaran yang memang memiliki isoflavon atau fitoestrogen sendiri di suplementasinya. Jadi kalau misalnya oma atau ibu-ibu sekalian itu pernah lihat juga suplementasi menopause, misalnya beberapa hal itu udah dibuat satu pil isinya ada vitamin A, D, C, E selain si fitoestrogen sendiri atau isoflavon, ya itu boleh diminum gitu. Jadi sebagai suplementasi untuk menunjang supaya jangan terlalu
coping mekanisme atau mekanisme menghadapi menopause nggak terlalu berat, tidurnya lebih cukup, moodnya nggak terlalu gampang berubah gitu, nyeri-nyeri pinggang, panggul, semuanya hawa panasnya juga terkontrol. Itu salah satu yang bisa dicoba dulu nih alami sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan terapi hormon seperti itu. Oke, mantep dok. Ini pertanyaan terakhir sebelum akhirnya kita break kali ya. Dari Ibu Astuti di Semarang, apakah saat memasuki menopause akan ada gangguan pada kulit, mata, dan rambut? Misalnya kulit kering, keriput, mata cepat kering, rambut rontok? Ya betul, menopause itu estrogen berpengaruh dengan kondisi kekeringan mukosa ya, termasuk mata juga. Oh, jadi berhubungan ya dok ya? Iya, berhubungan dengan kulitnya juga pasti kering ya, karena kan ada penurunan dari elastisitas atau kadar kolagen dan cairan di epidermis dan dermis. Ya di dermis itu sendiri, di kulit itu sendiri. Jadi memang kalau mengganggu sekali ya, selain hidrasinya harus cukup ya, cairan yang masuk ke tubuh sesuai dengan berat badan dan kebutuhan masing-masing individu, nutrisi baik ya bisa dikonsultasikan kepada dokter yang memang misalnya kekeringan pada mata gitu ya, konsultasi ke dokter mata, mungkin ada replacement dari cairan tambahan supaya tidak sakit dan tidak jadi gampang luka korneanya. Kalau kekeringan pada kulit ya konsul ke dokter dermatovenerologisnya supaya ditambahkan berbagai preparat yang lebih aman untuk ibu-ibu usia lanjut di menopause gitu. Oke, luar biasa dok. Hari ini saya jadi menyimpulkan bahwa betapa pentingnya estrogen di dalam tubuh seorang perempuan. Jadi kayak wah, bersyukur kita harus kalau kita bersyukur. masih ada estrogen di usia yang kita seharusnya masih ada estrogen. Oke, sahabat pensiunan, bagi Anda yang ingin berinteraksi baik secara langsung maupun WA dapat menghubungi nomor studio di 081234599214. Baiklah dok, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifa dan Dr. Iren. Kami akan lanjutkan pembahasan tentang menopause. Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Hana. Dokter tanya yang pertama, apakah aman terapi hormon pasca menopause? Apakah tidak berdampak pada CS ovarium, kanker serviks mungkin ya? Yeah. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Ainun Habibi. Terus yang kedua, bagaimana menyikapi orang-orang yang bisa menghadapi bagaimana menghadapi orang-orang yang lagi menopause nih, terutama kendala emosi. Lalu yang ketiga, gimana para lansia mengurangi terjadinya sarkopenia dan juga demensia? Oh, bagus banget pertanyaannya. Okay. Jadi sebenarnya HRT itu atau hormone replacement therapy ataupun terapi pengganti estrogen ini kita berikan dengan indikasi yang tepat sih. Dengan assessment dulu atau pengawasan di awal untuk apakah memang kita bisa berikan terapi ini atau tidak. Biasanya yang kita cari tahu itu adalah pertama itu selain assessment medis ya, tensi tinggi, diabetes, masalah riwayat stroke, riwayat penyakit lainnya, riwayat operasi gitu ya, penggunaan kontrasepsi. Itu kita juga cari tahu apakah ada benjolan payudara atau tidak. Nah, benjolan payudara ini jika kita mau memulai HRT ataupun hormone replacement terapi ini, kita harus cari tahu dari segi USG payudara dan mamografi. Paling tidak mamografi. Karena kalau kita dari perabaan saja atau kita kenal sebagai palpasi dari dokter pemeriksaan fisik saja, kadang kita takutnya tidak mencapai daerah yang lebih dalam sehingga ada benjolan yang kita miss. Sehingga biasanya sebelum memulai terapi pengganti hormon dokter akan meminta untuk melakukan mamografi terlebih dahulu. Jika dari mamografi tidak ada benjolan yang curiga ganas atau benjolan jinak pun cenderung aman untuk memulai HRT ataupun terapi pengganti hormon ini dengan pengawasan dokter. Terapi ini diberikannya dengan berbagai cara ya, nggak harus semuanya suntik ataupun minum. Ada juga yang diberikannya itu dalam bentuk transdermal patch atau seperti stiker patch di kulit ya, ataupun juga diberikan dalam bentuk gel. Nah, atau namanya kita kenal estrogen gel ya. Jadi bisa diberikan dalam bentuk minum suntik, paling sering sih minum ya, ataupun topikal yang kita tempel ataupun kita kasih gel.
penggunaan ataupun kombinasi obat-obatan ini juga kita lihat lagi dari kebutuhan pasien, apakah misalnya pada yang usianya yang indeks massa tubuhnya di atas 30 yang cenderung obesitas gitu, nggak bisa cuma minum doang, terkadang gejala yang bagian kelamin bawahnya ternyata belum terkontrol, itu kadang kita tambahkan juga yang gel ataupun patch di dekat bagian paha sehingga nantinya responnya lebih baik juga. Jadi dosisnya kadang kita hitung ulang, kadang kita sesuaikan, bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan. Jadi memang harus diassess dari berbagai hal. Kemudian itu sediaannya sendiri ya, dan kebutuhan dan boleh atau tidaknya. Nah, nanti kalau pas mamografi didapatkan seperti ada benjolan payudara baik yang jinak maupun ganas, kita akan diskusikan kembali apakah penggunaan si HRT ini atau terapi hormon ini memang sangat dibutuhkan dibandingkan dengan resiko yang didapat gitu. Kalau memang sangat dibutuhkan karena ini sudah mengganggu daily life, daily activity, fungsi hidup sehari-hari, ya kita berikan edukasi. Karena jika belum diambil benjolan payudaranya, ya, dan kita belum tahu itu ada reseptor estrogen ataupun progesteron yang kita akan nanti berikan dari terapi hormon ini, takutnya benjolan ini menjadi ganas atau berkembang seperti itu. Sehingga ini yang harus kita diskusikan. Ataupun jika sambil berjalan kita berikan hormon estrogen ini, si hormon replacement terapi, sambil direncanakan konsul ke dokter bedah onkologi misalnya untuk pengambilan dari tumor itu sendiri, tumor payudara. Jadi memang resikonya adalah benjolan yang ada bisa berkembang menjadi besar ataupun menjadi keganasan, ataupun jika sudah ganas bisa upstaging, jadi stagingnya meningkat karena dia bertumbuh. Seperti itu. Nah, lebih ke situ yang pertama untuk yang masalah breast. Kemudian kalau ada juga yang takutnya karena penggumpalan darah gitu ya, atau namanya pengentalan darahnya lebih cepat gitu pada pasien-pasien yang mendapat terapi hormon tambahan ini. Nah, untuk yang minum memang untuk minum kan itu masuk ke darah ya. Ya, dibandingkan dengan yang kita tempel berupa transdermal patch maupun gel. Nah, memang kalau untuk yang minum kita harus assess dulu nih, dokter akan mengawasi dulu nih profil darah, pembekuan darahnya seperti apa. Kita harus lihat EKG-nya, rekam jantungnya, ataupun misalnya MRI pembuluh darah dulu, ataupun misalnya USG Doppler di leher untuk mengetahui resiko pengentalan darah ataupun resiko stroke-nya meningkat nggak jika kita nanti berikan pengganti hormon ini gitu. Jadi itu kalau memang ada resikonya meningkat ya menjadi sebuah arahan buat kita untuk dokter memberikan terapi pengganti estrogennya mungkin nggak minum, tapi yang gel aja atau patch, karena kalau gel atau patch itu kan lokal ya, jadi absorpsinya atau penyerapannya nggak setinggi dan mengganggu dan masuk ke darahnya nggak sebanyak kalau kita minum atau preparat oral seperti itu. Nah, terus biasanya kan kalau ditanya lagi, apakah sebenarnya kita perlu ini sampai seumur hidup nih untuk ganti hormon, terapi pengganti hormonnya? Enggak. Jadi kita akan melakukan terapi pengganti hormon sampai gejala terkontrol. Jika gejala menopause yang mengganggu terkontrol, misalnya pada sampai usia 60 ataupun misalnya 2 tahun setelah penggunaan ternyata membaik semuanya, kita bisa coba berhentikan dulu si terapi pengganti hormon ini. Berhentinya itu juga dari jurnal-jurnal sih bilang ada yang bisa dikurangi dulu dosisnya atau namanya tapering off sampai akhirnya lepas total, atau bisa dilangsung berhentiin aja kemudian dilihat masih ada gejala mengganggu atau tidak. Jika tidak ada gejala mengganggu ataupun gejala-gejala yang menopause beratnya terjadi, ya udah nggak perlu pakai sampai seumur hidup gitu, karena memang tubuh manusia diciptakan memang untuk mencapai keadaan menopause alami ya. Jadi dalam artian nggak usah takut, itu fase yang akan terjadi juga dalam tubuh kita sebagai perempuan. Jadi memang jika ada gejala berat aja kita lanjutkan, kalau tidak ada gejala berat bisa kita berhentikan. Oke, baik dok. Kalau kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Yayah. Assalamualaikum dok, usia saya 49 tahun di bulan April. Kemudian bulan Januari saya tidak haid, kemudian tanggal 7 haid. Selama 3 hari itu haidnya banyak. Padahal tiap bulan selalu haid. Apakah itu tanda sudah mau menopause dokter?
Di usia 45 ya. 49. 49. Ya bisa saja itu merupakan periode perimenopause ya. Jadi ketidakteraturan siklus haidnya sudah mulai terjadi karena karena ada penurunan kualitas sel telur yang di indung telur sehingga estrogennya juga tidak cukup untuk terjadinya ovulasi dan tidak terjadi menstruasi teratur. Ya memang bisa jadi merupakan satu kondisi perimenopause, jadi akan terjadi menopause berikutnya. Tapi lagi-lagi titik menopause itu terjadinya ya 12 bulan setelah benar-benar tidak haid. Ini ada lagi nih dok, tadi kan dokter bilang kalau menopause itu di 45 sama 55. Kalau menopause di usia 57 itu normal nggak dok? Ini pertanyaan dari Ibu Tiar di Surabaya. Di Eropa sebenarnya mencapai 60 ya. Oh oke. Jadi masih aman ya dok? Masih aman, nggak apa-apa. Tapi ya itu ya, kalau misalnya kita merasa sudah 12, nah ini satu lagi nih, jika sudah mencapai menopause, 12 bulan tidak haid, tiba-tiba haid, kok haid ya dok ya? Nah itu jadi suatu pertanyaan ya. Padahal udah 12 bulan ya? Padahal udah 12 bulan, atau kita kenal titik menopause sudah tercapai, kemudian haid lagi. Ada yang bilang, mungkin itu berarti belum menopause, ini menopausnya nih, mau menopausnya. Enggak, itu suatu hal yang dinamakan pasca atau post menopausal bleeding. Nah itu yang harus cari tahu ke dokter OB-GYN. Kenapa ya dok kok terjadi? Jadi harusnya kalau udah stop menopause selama 12 bulan berturut-turut, terus mens lagi. Di itu usia 45 itu, atau bahkan lebih ya, misalnya 56, 57 gitu ya. Sampai 60 sih kalau Eropa, ya kita harus cari tahu kenapa namanya terjadi pasca atau post menopausal bleeding. Takutnya darah lain ya? Takutnya penebalan dinding rahim paling sering. Ataupun ada masalah-masalah lain seperti mioma yang misalnya mendesak dinding rahim, ataupun polip yang curiganya kita kalau pada pasca menopause polipnya banyak dan bikin berdarah, ya mendingan kita ambil, kita sampling apakah nih polip memang ke arah ganas atau tidak gitu. Jadi memang tetap titik menopause kita harus tahu setiap perempuan. Dan after menopause jika ada mens lagi itu bukan hal yang biasa. Kita harus cari tahu itu apa sebenarnya. Oke, ini tadi ternyata kunci penting juga. Jadi kalau untuk sahabat pensiunan yang sudah menopause dalam artian 12 kali ya 1 tahun 12 bulan berturut-turut tercapai tidak menstruasi lalu mens lagi, itu harus dicurigai ya, harus cek ke dokter. Betul. Oke dok, karena kita sudah di penghujung akhir acara Radio Pensiunan hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Dokter Iren dok untuk pesan untuk para permen atau para sahabat pensiunan di rumah. Iya. Ya, jadi menopause sendiri adalah sebenarnya fase yang alami yang terjadi pada tubuh perempuan. Jadi sebagai perempuan memang pada usia tertentu, terutama di atas 45, kita mungkin sudah siap untuk terjadinya penurunan hormon estrogen ya di darah, sehingga mungkin siap juga terjadi mungkin menopause gitu ya. Jadi tidak perlu sedih, nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu cemas, karena ini adalah fase yang dialami semua perempuan ya. Jadi memang fase alami ini pada beberapa pasien ada yang di-embrace juga bagusnya, karena ya jadi nggak nyeri haid lagi misalnya. Ada yang jadi diambil positifnya saja mau masuk menopause ini. Kalau memang ada gejala yang mengganggu, selain memang kita aktivitas fisik dan nutrisi dan gaya hidup diperbaiki gitu ya, memang konsultasikan kepada dokter, jangan ragu. Di atas 45 tahun memang kita sebagai perempuan wajib memeriksakan kesehatan yang memang lebih seringnya dari pembuluh darah, kita mau cek hipertensi, diabetes dan lain-lain, termasuk juga dengan fungsi reproduksi kita juga. Jadi hormon perempuan yang memang pada titik itu udah semakin turun ya di usia 45 tahun ke atas. Dan tidak perlu khawatir untuk konsultasi, tidak perlu khawatir untuk pemeriksaan USG misalnya, tidak perlu khawatir untuk pemeriksaan misalnya terlalu cepat, terlalu dini menopause-nya atau mensnya berhenti, tidak perlu takut untuk dicek darah ataupun yang lain-lainnya, karena tata laksana deteksi yang lebih cepat akan mencapai pada tata laksana yang lebih tepat juga, sehingga tidak sampai terjadi keadaan medis yang lebih mengganggu di kemudian hari, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Dokter Iren untuk obrolan kita di siang hari ini yang seru banget. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Atas ilmu-ilmunya, atas
informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Pokoknya kalau saya pribadi nih karena masih ini ya unyu-unyu. Masih 17 kita kan 17 tahun ya dok ya. Baru mens kemarin ya. Jadi saya menyadari banget bahwa obrolan siang hari ini tuh bahwa estrogen itu sangat penting bagi seorang wanita gitu. Jadi dampaknya tuh selain tadi mungkin untuk kesuburan, kita nanti akhirnya hamil dan melahirkan, juga ternyata banyak banget manfaatnya si estrogen ini ya untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu juga ternyata. Oke. Sahabat pensiunan di rumah, kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, pada ibu-ibu mungkin yang tidak bisa pertanyaannya dijawab semua oleh Dr. Iren, tapi semoga bermanfaat semua yang apa kita bicarakan hari ini. Saya pamit undur diri, saya Latifah. Saya Iren. Sampai jumpa di Ngobrol Radio Pensiunan Sehat minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.